Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Saat berdialog dengan pendidik, hampir seluruhnya memiliki kesamaan pernah menemukan anak yang datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, membolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapatkan hukuman seperti membersihkan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian pengalaman ini akan berulang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tentunya, hukuman akan berdampak rasa sakit pada fisik, psikis, maupun keduanya. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkungan pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif. Dalam pelaksanaannya, ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenankanlah saya akan membagikan praktik baik yang sudah dilaksanakan di SMA Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar. Sekolah kami berbasis pondok dan memiliki semboyan setiap anak itu istimewa dan pasti bisa menjadi juara. Dalam praktiknya, kami juga menemukan permasalahan yang umumnya dialami oleh satuan pendidikan, seperti murid datang terlambat, membolos, tidak mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat kami terus berefleksi apakah langkah yang sebelumnya kita ambil sudah benar dengan menerapkan hukuman. Untuk itu, kami terus belajar dan berinovasi demi memberikan yang terbaik bagi siswa-siswi kami. Khususnya dalam menangani permasalahan yang dilakukan siswa yang belum tepat dalam berperilaku. Hal pertama untuk menerapkan, memulai disiplin positif di lingkungan sekolah kami dengan mengadakan refleksi dan in-house training yang diikuti oleh seluruh guru dan staf tentang disiplin positif, prosedural pembentukan keyakinan kelas, dan restitusi. Dalam IHT tersebut, Bapak dan Ibu guru juga merefleksi posisi kontrol guru yang selama ini diterapkan. Bapak dan Ibu guru juga diberikan sebuah permasalahan dan menganalisa langkah tepat dalam posisi kontrol dan bagaimana penerapan restitusi yang benar. Selain itu, diberikan penjelasan dan prosedural dalam menyusun dan membentuk keyakinan kelas. Berbicara mengenai keyakinan kelas, mengapa disebut dengan keyakinan kelas? Mengapa tidak disebut dengan peraturan kelas saja? Mari kita renungkan. Mengapa ada peraturan menggunakan helm? Mengapa ada peraturan penggunaan hand sanitizer? Kemungkinan dari jawaban Bapak Ibu adalah untuk keselamatan dan kesehatan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati baik secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang, suku, bahasa, negara, dan agama. Tentang nilai-nilai kebajikan, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih bersemangat untuk melakukannya dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya dibanding mematuhi peraturan yang tertulis dan tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengar dan memahami mengapa peraturan tersebut dibuat, apa nilai-nilai kebajikan yang tertuang di dalamnya, apa manfaatnya di balik memahami dan mengikuti peraturan itu dengan baik. Dalam penentuan visi sebuah institusi atau sekolah, penting terlebih dahulu menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang akan dipilih, agar tujuan dan cita-cita yang diharapkan tercapai. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak
sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berikut ini praktik baik penerapan prosedural pembentukan keyakinan kelas yang dilakukan pada awal semester genap tahun ajaran 2023-2024 di SMA Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar. Terima kasih Mbak Deden. Gimana anak-anak sudah siap belajar atau masih ada apa yang liburan? Sudah siap? Sudah ya? Nah, membahas tentang peraturan-peraturan yang sudah kita buat di semester sebelumnya, ya ternyata kita ada revisi atau ada yang perlu kita perbaiki. Kemarin anak-anak masih ingat nggak ada bapak ibu guru yang menyampaikan kalau kelasnya masih suka berantakan, ya? Atau ada yang menyampaikan juga kalau ketika KBM anak-anak tiba-tiba keluar. Ada yang seperti itu? Ya. Siapa? Ayu. Saya tidak. Ada yang ingin disampaikan tidak ketika KBM kemarin? Tidak terjadi kemarin. Mungkin kurang apa dari bapak ibu guru? Apa? Mungkin ada yang kurang yang ingin disampaikan kepada bapak ibu guru. Nanti bisa dibantu. Tidak ada. Tidak ada. Ya udah. Nah, untuk mengawali semester baru dengan sekarang ya, kita untuk keyakinan kelas baru kita revisi dari keyakinan kelas yang kita buat kemarin. Ya, kemarin kan sebutannya adalah apa? Peraturan. Kalau peraturan itu kan berat banget ya rasanya ya. Kita bikin bentuk keyakinan kelas ini supaya kalian itu paham maknanya kenapa kok peraturan itu dibuat ya. Nah, kita mulai dari mendengarkan pendapatnya anak-anak ya masing-masing kelas supaya belajarnya itu semakin enak. Jadi saya minta setiap anak nanti menyampaikan kira-kira di satu semester genap ini mau seperti apa ya pembelajarannya supaya lebih menyenangkan, supaya lebih nyaman dan sampai bisa tertib dalam memahami aturan ya. Di sini juga langsung semua. Yang terakhir di sini
kita masih oh tergantung pada kesiapan belajarnya. Kemudian boleh ikut misalnya kawan teman kali boleh mendengarkan luar biasa. Oke lah, bagaimana ya? Ini disortir dulu ya. Keyakinan kelas itu adalah ya dimulai dari nilai-nilai yang dibacakan di persama. Jadi ya, kenapa sih Bayu? Ya, jadi nilai dibacakan itu yang kita yakini. Jadi kalian menaati peraturan itu harus sebagai kenapa harus melakukan itu? Misalnya, tak kasih contoh. Kenapa sih kalian harus pakai helm ketika mengendarai motor? Soalnya kita mengikuti protokol yang apa? Pemanasan berkendara. Selain mengikuti peraturan, tujuan ini ada di oh gitu. Ya bener sebetulnya ya keyakinan tersebut apa yang kita yakini dari dalam hati kita. Adil melakoni itu bakalan apa? Tapi atau kita tahu dampak itu yang disebut sebagai keyakinan. Baik anak-anak, terima kasih ya yang sudah memberikan masukannya tadi ya. Sekarang kita lanjutkan untuk menyusun menjadi prosedur kelas ya, prosedur keyakinan kelas. Yang pertama ya, keyakinan kelas itu harus membuat kata-kata yang positif. Jadi kata-kata yang negatif itu kita jelaskan dan juga kita sortir nih. Kira-kira tadi dari pendapat dan sarannya anak-anak semuanya itu apa namanya yang sekiranya sama atau yang sekiranya beda ya kita sortirin dulu kira-kira yang menjadi keyakinan kelas kita itu apa. Yang pertama boleh makan dan minum ketika KBM. Saya tanya ya ke anak-anak, ketika kalian belajar ya ketika kalian belajar lebih nyaman itu ada makanan sama minuman atau dalam keadaan bersih? Kalau belajar dalam keadaan bersih tapi kalau ngantuk boleh makan dan minum. Oh gitu, berarti posisinya kalau belajar itu kan harusnya nyaman dalam keadaan bersih ya. Jadi kalau mau makan minum itu ketika posisi ngantuk. Berarti harus apa yang kita harus izin. Berarti langkah yang pertama sebagai bagian dari etika kita yang baik adalah apa? Izin kepada siapa? Izin kepada guru terkait apa? Makan, minum, kemudian dipilih sini nanti ada yang kita duduk di tempat mana saja. Terus ada apa lagi? Tidur. Apakah tidur itu diperbolehkan? Boleh tidak itu baru ruangan dan tempat yang benar. Di tempat yang tapi cuma tetap Meja. kalau waktu kegiatan KBM kayak gini boleh nggak sih kita tidur? Kalau bisa jangan ya kan meja kita belajar ya. Jadi yang pertama adalah izin kepada guru untuk masuk apa? Ya minum terus habis itu keluar kelas apa lagi? Penggunaan laptop. Setuju anak ini? Setuju ya. Yang kedua kita pilih ya, boleh. Yang penggunaan jangan berisi waktu pelajaran. Apakah teman-teman merasa terganggu dengan ini? Kalau perbuatan teman-teman kalian yang berisik? Iya. Ya, maka dari itu apa yang harus kita lakukan sebagai anggota keluarga yang baik? Dengarkan ketika guru menjelaskan. Iya, mendengar karena sebagai
Lebihnya lagi, ulangi. Kalau saya punya akal, saya dari mana? Kalau izin duduk bawah. Ayo, ini punya siapa? Gimana? Masuknya gimana? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Terus kalau keluar tadi gimana? Jadi kayak masih yang sudah kita sepakati harusnya kita jalankan ya. Jangan dilupakan. Kan kita sudah sepakat di kemarin. Ayo buat dulu. Kita mulai kok. Tapi kita mulai jadi. Ya jalan mulai yuk. Wah, suka. Ini juga kelompok yang akan dulu yaitu kelompoknya Mbak Kapina, kelompok 1, dan nanti kelompoknya Mbak Ayu Sunda, kelompok 2. Oke, sudah siap presentasi? Sudah. Oke, silakan. Yuk, kita yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan tentang komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang geografi dosen Rizal. Demikianlah penerapan disiplin positif di SMA Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar. Praktik baik, in-house training, dan prosedural pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Semoga bisa menambah informasi dan menjadi inspirasi di satuan pendidikan Bapak dan Ibu guru hebat. Salam.